Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sambil nunggu 18.45 we nyadetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kawan-kawan berada, dimanapun teman-teman berada, yang senantiasa masih memiliki semangat intelektualisme, semangat dimana sekira tradisi pemikiran juga tradisi filsafat mesti dilestarikan. Pertama, mungkin ini adalah diskusi perdana ya, diskusi perdana yang kemudian di launching oleh liberty.id. Jadi sedikit cerita soal liberty.id ini, memang dia menjadi satu wadah saja untuk kemudian menjadi pustaka dari seluruh pemuda Indonesia. Memang cakupannya ini senasional. Nah, liberty.id ini dia singkatan begitu ya, singkatan dari Library Talk Youth Indonesia. Jadi wadah buat komunikasi para pemuda seluruh Indonesia. Nah, dalam bincang pertama casual talk ya, ataupun bincang santai pertama kali ini, kita ngundang kawan Junaid selaku foundernya, founder Baitul Falsafah. Jadi Baitul Falsafah itu mungkin nanti lebih rigid dan lebih jelasnya disampaikan sama Mas Jun ya, Mas Junet atau Akang atau apalah gitu ya. Jadi Baitul Falsafah itu juga memang lebih dulu ya dari Liberty ID ini. Sering udah berapa kali diskusi berarti itu Baitul Falsafah bicara soal filsafat juga. Maka saya kemarin itu berpikir untuk gimana nih untuk misalkan kita collab aja dengan Baitul Falsafah bicara soal filsafat, perspektif filsafat ya, perspektif filsafat bicara persoalan Eropa, pencerahan dan kebebasan. Nah, yang kedua mungkin kita coba masuk ke kenapa mesti Eropa, pencerahan dan kebebasan, karena secara perspektif sosial politik bahwa negara hari ini mungkin pasca dari 98 itu reformasi, kemudian dari reformasi itu Indonesia menemukan kebebasannya. Salah satunya adalah kebebasan pers, tapi tidak dengan kebebasan berpendapat. Karena nyatanya di dalam ruang-ruang kelas ataupun di dalam ruang-ruang akademik itu malah justru bukan kemudian membebaskan dan meliarkan cara berpikir mahasiswa sebagai kaum intelektual. Yang ada hanyalah dia hanya terbakukan dengan beberapa metodologis yang cenderung Eropa itu. Nah, disinilah ada perbenturan bahwa kebebasan itu seolah-olah memang muncul dari Eropa, tetapi juga Eropa juga yang mengekang cara berpikir ataupun tidak membebaskan berpikir. Yang itu kemudian diadopsi dalam tradisi skolastik yang digunakan di Indonesia dalam sektor pendidikan. Nah, bicara soal Eropa pencerahan juga kebebasan, ini juga memang bakal lebih menyorot pada persoalan-persoalan mungkin ya, pada persoalan-persoalan bagaimana genealogi akar pemikiran daripada freedom itu sendiri, daripada kebebasan itu sendiri. Sebetulnya apa sih sebetulnya kebebasan itu, terus sejauh mana sih kebebasan itu bisa digunakan oleh seseorang, lalu kemudian kebebasan itu jenisnya seperti apa, konkretnya kayak gimana sih kebebasan itu, apakah bebas menjarah, apakah bebas kemudian menggunakan hak milik orang lain, atau tidak ada hak milik sama sekali, karena ada kebebasan ataupun kebebasan akut itu dalam arti bahwa dia back to naturalism ya, tidak ada kemudian kepemilikan dan sebagainya. Selebihnya mungkin karena saya di sini hanya narator ya, hanya menarasikan ataupun memberikan latar belakang kenapa kemudian diskusi ini dibahas. Dan untuk pembicara saya serahkan kepada Bang Junaid selaku founder Baitul Falsafah. Silakan Bang Junaid.
Suaranya Om. Halo, halo, cek, cek, kedengeran nggak? Cek, oke, mantap ya. Eh, Berbicara dengan pemikiran peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sangat penting kita ketahui bahwa sejarah itu cerita-cerita penting harus kita pelajari bersama. Nah, ada pun tentang penjarahan Eropa, sini aku sudah memang menulis ya waktu itu yang akan nanti dibahas mengenai Renaissance baru dan reformasi Christian menggunakan teisme dan revolusi industri serta modern modern aku kita bahas. Nah, ketika kita berbicara tentang pencarian Eropa, kita harus mengetahui rekor perjalanan filsafat yang panjang bahwa dulu ada Yunani Archaea, di mana Yunani Archaea ini adalah filsuf Konghucu, filsuf alam. Jadi membicarakan segala esensi, segala substansi, segala sesuatu itu kita dari alam. Jadi nanti ada tokohnya Thales, Anaximandros, Anaximenes, secara kritis. Jadi misalkan Thales mengatakan bahwa esensi segala sesuatu itu tercipta dari air. Nah, sedangkan Anaximandros Anaximandros atom ada partikel kecil dan pokoknya inti dari Yunani kuno ini adalah dia filsuf alam masuk kepada zaman Yunani kuno yang nanti dipelopori oleh Socrates, Plato dan juga Aristoteles. Nah, di sini lahirlah nanti etika hidup, terus bagaimana manusia menggunakan rasionalitasnya, akal budinya, dia menggunakan nanti Aristo menghasilkan realismenya, materialismenya, dengan Plato menghasilkan idealismenya. Nah, dari situ selesai peradaban maju menggunakan akal, jadi segala sesuatu itu dikembalikan dengan akal. Masuk kepada ruang-ruang zaman Dark Age. Dark Age ini kita dia di abad Middle Age. Middle Age benar-benar mana abad ada Dark Age, ada Renaissance. Kalau misalkan Bang, suaranya Bang. halo, halo, halo. Kayaknya harus lebih deketin Bang. Oh, ini udah deket banget ini. Nah, itu segitu tuh. Cocok ya. Nah, kita lanjut kembali guys. Adapun Dark Age itu adanya dominasi gereja yang menjarah ke segala aspek kehidupan, sosiopolitik, political society, civil society, ekonomi, masuk semua budaya masuk. Jadi gereja itu masuk dan bahkan kerajaan itu tidak akan bisa dilantik kecuali ada ridho dari uskup gereja gitu, dari paus. Dia akan tertunda pelantikannya ketika tidak ada persetujuan dari gereja. Nah, adapun Dark Age datang itu munculnya kerajaan-kerajaan yang mana raja itu sangat patuh terhadap si paus ini. Jadi akal budi dihilangkan. Pahamnya udah pasti pasti. Nah, kebebasan berpikir di sana dikekang. Bahkan ada orang yang memang berpikir tajam, kritis, sangatlah dibantai oleh gereja karena ruang-ruang dominasi Dark Age itu keimanan, ruang-ruangnya keimanan. Jadi dikembalikan segala sesuatu itu kepada hal-hal surgawi. Nah, yang kelima aku tulis di dalam tulisanku itu ada ekonomi di titik beratnya pertanian. Kenapa di Dark Age itu tidak ada perdagangan? Karena Dark Age itu dia mempercayai bahwa perdagangan itu adalah muslihat, tipu muslihat, pembohongan. Makanya nggak usah adanya perdagangan, semuanya
difokuskan kepada pertanian itu. Nah, kalau kita berbicara masuk kepada drag ice, lalu kita masuk ke Renaissance. Renaissance hadir di situ. Renaissance itu dia bahasa Perancis. Kalau arti dari Renaissance itu adalah kembali, sedangkan atre adalah lahir. Jadi Renaissance ini adalah lahir kembali, terutama berkaitan dengan cara berpikirnya, cara gaya hidupnya dengan orang-orang terdahulu di Yunani kuno ini. Dia ngikutin hal-hal pemikiran yang ada di Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan juga mengikuti kegiatan politik Romawi dan Yunani kuno yang pada saat itu sangat berjaya. Ketika berbicara dengan Renaissance, latar belakangnya Renaissance itu dia terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja yang masuk kepada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Eropa pada saat itu. Aku ngambil dari bukunya Julius Mixcroft yang mempertahankan istilah Renaissance. Dia di bukunya dengan judul Story the French. Ada poin-poin penting di sana bahwa kan gerakan Renaissance memberikan makna hidup untuk bahagia, gitu. Memberikan makna hidup untuk bahagia, untuk berpikir jernih, jangan dikungkung oleh dogma dan gereja yang ortodoks itu. Lalu latar belakang munculnya Renaissance yang selanjutnya adalah munculnya golongan humanis, di mana dia yang mencintai tentang apa peran manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia mempunyai hak-haknya. Latar belakang Renaissance itu juga ini juga adanya penaklukan Konstantinopel waktu itu yang dimanuverkan oleh Turki Utsmani. Lalu yang terakhir latar belakangnya Renaissance itu penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1454. Jadi mesin cetak ini hadir untuk memberikan informasi kabar ke seluruh dunia bahwa Renaissance itu mempunyai gebrakan baru gitu, manuver baru. Jadi dari mesin cetak ini orang-orang dunia itu tahu apa itu Renaissance gitu. Jadi Renaissance hadir itu dengan memberi kritik kepada gereja bahwa gereja lu jangan konyol-konyol dong, bahwa gue punya hak untuk hidup, gue punya hak untuk berdikari, gue punya hak untuk berpikir, gue punya hak untuk kebebasan dan segala macam. Nah, kalau kita berbicara dengan wujud kebebasan masyarakat, ada terkenal dengan menara gereja. Di menara gereja ada lukisannya Santo Peter, karyanya Michelangelo, ditulis di situ indah sekali. Terus
wujud-wujud kebudayaan masa Renaissance itu ada lukisannya Mona Lisa, kayak duduk, biasanya kayak di bawah lehernya itu kucing-kucing itu di meme, itu karyanya Leonardo da Vinci. Ada juga lukisan Adam dan Hawa karyanya Albert Dürer. Jadi sastrawan itu bebas banget ketika dalam masa Renaissance. Tapi ketika zaman Dark Age itu dia sangat kebingungan sastrawan ini. Nah, ketika berbicara dengan sastrawan ya, aku ingat ada William Shakespeare. Dia salah satu kata-kata yang terkenal. Beliau mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah nama. Gitu. Nah, lalu dia dalam sastra ada Hamlet, ada Macbeth, ada Julio Caesar. Nah, lalu muncullah dari wujud-wujud masa Renaissance itu tokoh-tokoh dari ilmu sendiri gitu nggak ada. Jadi timbulnya kebebasan berpikir yang sebelumnya menggunakan iman saja, yaitu adanya di Dark Age. Jadi di Renaissance itu semuanya iman dihancurkan dan dia kembalikan kepada akal budi manusia. Nah, yang ketiga adalah berkembangnya paham sekularisme. Sekularisme ini memisahkan ruang-ruang agama dan juga ruang-ruang negara, kenegaraan. Kalau misalkan ingin berbicara tentang Indonesia, paling apa ya, agama itu masuk kepada di bawah Menteri Agama, kepada negara itu di bawah negara. Nah, dampak dari Renaissance selanjutnya adalah membudarnya sistem feodalisme. Jadi feodalisme itu berkembang pada saat itu. Merkantilisme juga, tentang sistem ekonomi juga, feodalisme. Hancur, bingung mau kemana arahnya semenjak dia mendoktrin rakyatnya untuk mendoktrin civil society pada saat itu untuk menggantikan sistem kerajaan atau gereja. Jadi gereja punya kekuatan yaitu kerajaan ini punya kekuatan yaitu gereja dan juga militer, lalu di bawahnya ada sipil rakyat biasa, lalu ada feodal. Feodal datang pada rakyat biasa untuk menghasut rakyat bawah.
Oke, oke. Oh, karena nah ini bisa masuk lagi. Kalau sorry itu sinyal apa? Aman ya, aman. Iya ya. Tadi Lanjut, lanjut, lanjut. terakhir menekan gereja dan militer, terus feodal menyerang, nasibnya rakyat kecil itu kita harus memerankan raja ini. Kalau raja diam saja punya hasil yang banyak, sedangkan lu kerja bisa-bisa lu dapat hasil yang kecil. Kita harus ubah sistem ini. Jadi caranya gimana, kata udah kita lawan aja dulu. Yang pertama dilawan adalah agama. Agama terkenal dengan urusan Tuhan. Jadi doktrin-doktrin agama pada saat itu rakyat udahlah sabar, tenang, semuanya udah udah tulisan Tuhan, maka kamu harus sabar. Lalu dijawab oleh rakyat biasa, aku mana ngerti apa tentang Tuhan, kita hancurkan gereja-gereja ini, atau kita hancurkan paham-paham gereja ini, hancur. Lalu manuver penyerangan kedua adalah militer kekuatan kalah lah sama rakyat, kira militer kalah. Lalu kerajaan itu bingung mau mana, akhirnya dihancurkanlah sistem kerajaan itu, berubah kepada sistem pemerintahan. Jadi ada Montesquieu dan juga John Locke yang memberi manuver sistem politik, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Cuman di situ kekurangannya adalah sistem ekonomi yang belum dibahas secara tuntas. Nah, itulah modern sistem feodalisme. Perkembangannya. Lalu dalam dampak Renaissance selanjutnya adalah berkembangnya iptek. Yang keenam, melakukan penjajahan samudra. Jadi di dalam kehidupan Renaissance itu dari menjelajah samudra. Yang ketujuh, ada karya-karya besar abad pertengahan, itu dipandang sederhana seperti ajaran skolastik dan goetik. Yang ke-8 ada penghormatan kepada gereja berkurang. Yang ke-9 berkembangnya nudisme. Nudisme ini adalah paham aliran tradisi yang tidak mengenai pakaian gitu. Yang ke-10, secara tidak langsung melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Inilah yang sering dibahas oleh teman-teman liberty dalam diskusinya mengenai keberlangsungan kolonialisme dan imperialisme. Oke, mempercepat langsung ke zaman pencerahan, Clarung. Jadi kita udah zaman Yunani arkaik, kosmosentris, terus Yunani kuno ada Socrates, Plato, Aristoteles, di mana rasio mendominasi, masuk ke Dark Age di mana gereja yang mendominasi, iman-iman yang mendominasi, akal budi kalah. Balik lagi Renaissance itu mengacu kepada zaman Yunani kuno itu dan Romawi kuno itu, bahwa akal kita harus pakai lagi. Lalu Afklarung datang, yaitu zaman pencerahan. Nah, zaman pencerahan ini adalah proses kedewasaan orang-orang Eropa. Jadi di zaman pencerahan ini Afklarung menekankan pada gagasan yang berpusat pada pengajaran kebahagiaan. Udah hidup mau bahagia aja bro, harus kaya, harus visioner, ya, katanya gitu, kemajuan. Afklarung juga menekankan pada gagasan kedaulatan akal. Subjek aktif manusia harus digunakan secara baik-baik. Hak-hak hidup manusia dalam kehidupannya harus dijamin, kehidupannya akhir manusia dan segala macam. Dan apa ya, itu juga menjadi sumber pengetahuan. Nah, sedangkan yang menjadi perbedaan dari Renaissance dan juga Afklarung, Renaissance itu dia hadir untuk mengembalikan dari keimanan menjadi akal budi dari Yunani kuno itu. Nah, kalau misalkan Afklarung, dia adalah proses pendewasaan setelah Renaissance. Nah, yang menjadi titik perbedaannya adalah kalau Renaissance itu dia akan menghasilkan humaniora.
Nah, sedangkan Aufklärung dia akan menghasilkan teknologi dan juga scientific dan juga impact peradaban-peradaban yang sekarang kita rasakan. Ketika berbicara Aufklärung, dia itu lahir di Inggris, di Perancis, dan lahir di Jerman. Dari negara-negara besar itu barulah menyebar ke wilayah Eropa lainnya yang melopori Aufklärung. Banyak yang berpendapat bahwa akal budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Jadi dulu di Dark Age untuk menjawab masalah kehidupannya adalah menggunakan iman, dikembalikan lagi kepada iman. Nah, dari tujuan Aufklärung itu adalah enlightenment, adalah mencari kebenaran berdasarkan pendekatan ilmiah. Nanti dari Aufklärung itu ada revolusi ilmiah, jadi ada hipotesa, ada apa sih, pendekatan ilmiah, dan itu kemudian memperbaiki kehidupan manusia yang 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 tadinya kurang baik jadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih keren lagi. Nah, gerakan-gerakan Aufklärung ini disebabkan oleh beberapa hal, dan itu nggak hanya sendirinya gitu, ada konsepan gitu. Jadi yaitu perdebatan antara pihak gereja yang menggunakan iman dan negarawan yang menghentikan akal. Ya, lalu memaksakan pihak gereja kepada masyarakat untuk memaksa dan mendoktrin dan melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Jadi Renaissance kan itu dia kan kembali kepada cara berpikir dan cara hidupnya Yunani kuno dan Romawi kuno. Kalau Aufklärung itu dia memaksakan untuk melupakan kebudayaan hal itu. Kita punya budaya sendiri yang harus dibuat. Nah, pada masa inilah masyarakat Eropa berpendapat untuk menerangkan dari masa kegelapan dengan mulai optimis gitu, untuk mulai maju, visioner, dan pemikiran ilmu pengetahuan harus dirancang sebanyak mungkin serta teknologi baru. Maka ilmu-ilmu itu pecah itu di situ. Ada filsafat hukum, ada filsafat sains, ada filsafat agama, ada filsafat politik, itu pecah di dalam abad pertengahan itu, di Renaissance ini, di abad Aufklärung ini. Nah, kalau misalkan abad pencerahan di Eropa berkembang kan itu di Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Di sana ada Francis Bacon, ada John Locke, ada Isaac Newton. Jadi kalau misalkan Francis Bacon dia terkenal dengan kata-katanya knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Pengetahuan itu adalah kekuatan, yang mana ilmu pengetahuan itu merupakan jalan yang dapat dipergunakan manusia untuk kemajuan kehidupan manusia. Jadi adanya pengetahuan itu adalah kunci dari. Lalu kalau misalkan berbicara John Locke, itu dia punya slogan penting di Aufklärung ini, yaitu Spare Aude, yang terkenal artinya bahwa beranilah berpikir sendiri. Jadi Immanuel Kant itu mengatakan bahwa beranilah berpikir sendiri, ya, itu untuk orang-orang semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Nah, sementara Isaac Newton itu dia yang duduk di bawah pohon apel, terus melihat buah apel jatuh, lalu lahirnya teori hukum gravitasi. Nah, itu dia memberikan manuver peradaban ilmu-ilmuwan sains, jadi bahwa dia punya teori hukum gravitasi, bahwa gerak benda di bumi dan benda di luar angkasa itu diatur sekumpulan hukum alam yang sama. Ada terjadinya hukum gravitasi. Nah, kalau misalkan Aufklärung di Prancis itu ada Jean-Jacques Rousseau. Nah, ada bukunya itu kontroversial, ideologi Prancis itu yang itulah mengambil dari teori-teorinya Jean-Jacques Rousseau. Dan pemikiran terbesarnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
jika negara memiliki kedaulatan, maka individu ini dapat mempertahankan kebebasannya. Itulah kata si Jean-Jacques Rousseau. Nah, di Prancis, Claron dikenal juga si Voltaire. Voltaire ini dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam, sangat tajam. Dia mengatakan bahwa dukungan terhadap hak-hak manusia, kebebasan sivil, kebebasan beragama, hingga hak mendapatkan pengadilan yang layak itu harus dijunjung tinggi. Itu Voltaire dalam tulisannya dalam filsafatnya. Nah, langsung kepada reformasi gereja. Nah, reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia ketika di abad ke-15. Lalu paham-paham baru ini muncul seperti sekularisme, individualisme, dan humanisme. Dia meruntuhkan, akhirnya memberi manuver untuk meruntuhkan gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Terus ada reformasi gereja itu hadir untuk upaya menaklukkan perubahan ajaran kekristenan waktu itu agar sesuai dengan Alkitab. Jadi kayak masjid itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau di Eropa itu gereja tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, yang ketiga, adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktek penjualan pengampunan dosa. Jadi ada surat gitu, kalau mau dosanya dihapus, ini lu beli suratnya. Terus ada korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen. Parah banget sih. Kalau misalkan uskup yang pegang petinggi agama Kristen itu korupsi, ya kan? Gimana umatnya? Terus adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus. Lalu ada sikap gereja yang lama cenderung yaitu sifatnya otoriter gitu. Harus dikembalikan kepada Anglican hadis. Nah, reformasi gereja ini dipelopori oleh Martin Luther. Martin Luther ini dia mengeluarkan 95 tesis. Dia juga mengeluarkan 95 kata-kata kritiknya terhadap gereja yang ditempel di depan gereja gitu. Gereja ini Martin Luther untuk dihapus. Luther contohkan tulisan-tulisan itu di gereja, kesalahan-kesalahan gereja. Nah, Martin Luther mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa itu, namanya indulgensi. Indulgensi itu surat pengampunan dosa. Jadi bagi umat yang ingin diampuni dosanya, maka berilah indulgensi ini, surat itu. Dan itu yang dilaksanakan undang-undang oleh Paus. Nah, reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther itu mengganti gereja lama. Jadi Martin Luther itu mendirikan gereja Lutheran namanya, yang menjadi gereja di negara Jerman. Reformasi gereja juga berkembang di negara-negara Eropa. Jadi dia bahwa kasih tahu bahwa gereja-gereja itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya si Martin Luther itu beri reformasi gereja. Nah, ketika kita berbicara diskursus kebebasan itu banyak sekali dalam teorinya. Ada eksistensialisme, ada John Locke, Thomas Hobbes, masuk tentang tentang kebebasan individu. Setiap orang punya hak. Kalau misalkan Thomas Hobbes itu manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Pokoknya tentang konsep kebebasan itu banyaklah di filsafat, dan konsep kebebasan ini adalah khas yang dimiliki manusia. Jadi manusia ini mempunyai kebebasan, itu memang ciri khasnya manusia.
sebagai kehendak yang bebas. Nah, sebagai salah satu suatu tindakan, konsep bebas ini relevan banget bagi manusia. Jadi sosialnya, determinasi sosial itu nanti kenapa lah kita harus sembahyang, kita harus sholat, kita harus ngaji, itu karena ada faktor sosial. Kenapa harus kuliah, kenapa harus sekolah gitu, itu karena faktor sosial yang memang ditentukan oleh lingkungan itu yang menjadikan dia seperti itu. Jadi ada determinasi sosial. Nah, ada determinasi teologis. Jadi determinasi teologis itu, teo adalah Tuhan, logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang membahas tentang Tuhan. Sedangkan determinasi teologis ini itu menyatakan Tuhan telah menciptakan segala tindak tanduk manusia, sehingga kehendak manusia telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ada kodrat Tuhan di sini. Jadi determinasi teologis Tuhan ini menyatakan segala tindak tanduk manusia itu ya ditentukan oleh si Tuhan. Kenapa dia terhadap Tuhan karena kecepatan dia naik motor sehingga keseimbangan tubuh dia akan menyebabkan jatuh dari motor karena saking motor. Itu nggak kayak gitu. Jadi dia lebih prinsip-prinsip yang ditulis oleh Tuhan. Nanti dia akan jatuh di jam sekian. Pokoknya dikembalikan kepada iman. Mungkin segitu aja Pak Tumambung. Oke, siap. Mantap, Bang Jun. Bang Jun ya. Jadi kalau tadi saya sedikit sedikit ringkas itu memang bicara soal freedom ataupun bicara soal kebebasan, dia tidak lepas dari akar tradisi filsafat Socrates yang menjadi cikal bakal pemikiran filosofik ya. Dimulai dari, kalau di gambaran dunia sofi itu kan ada semacam sungai yang terbelah dua, lalu nanti bertemu kembali di Renaissance itu ya, di pasca kegelapan ataupun pasca the dark age. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dalam histori filosofik, kebebasan itu adalah sebuah tesis sebagai sebuah sintesa dari pertentangan antara agama dengan rasio. Kalau tadi saya mencoba meringkaskan, dan memang untuk sampai saat ini ketika sekitar 1200 tahun agama ataupun dogma itu memenangkan pertarungan dengan akal, pada saat Renaissance lalu kemudian Aufklärung lalu kemudian masuk pada pencerahan,
kawan apa dari Bang Jun dari Betul Falsafah keluar lagi. Nah, jadi kontrak sosial itulah yang kemudian memungkinkan orang untuk sepakat bernegara. Kalau misalkan oke, kita tunggu lagi Bang Jun. Oke, kita lanjut lagi. Ya intinya apa? Dalam kerangka pemikiran politik, freedom, kebebasan yang dimiliki hak-hak yang dimiliki setiap individu pada saat dia lahir itu dalam teori kontrak sosial mesti diikat dalam sebuah kesepakatan bernegara. Nah, cuman memang kalau misalkan kita mempertanyakan kembali, memang sejak kapan kita sepakat bernegara menjadi Indonesia? Hanya kebetulan saja saya lahir di geografi Indonesia dan hanya kebetulan saja saya pada saat umur 17 tahun disuruh buat bikin KTP dan itu memang ada pemaksaan. Memang ada pemaksaan, tetapi secara genealogis nenek moyang kita mungkin barangkali nenek saya ataupun opah saya atau buyut saya dia juga ikut bersama Soekarno barangkali ya, dia ikut bersama Soekarno untuk merumuskan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini. Tapi saya kira enggak juga, karena mungkin buyut saya waktu ketika proklamasi dia nggak tahu, barangkali dia sedang masak, barangkali dia sedang merokok dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ada semacam ketika saya mengetahui bahwa ada kebebasan saya sebagai seorang warga negara lalu kemudian masuk pada wilayah negara Indonesia dan memiliki identitas dengan dicirikan sebagai dengan sebuah kartu tanda penduduk itu, maka saya ada proses rasionalitas di sana, ada proses rasionalitas di mana saya berpikir logis bahwa kenapa saya harus menjadi warga negara, kan seperti itu, menjadi bagian daripada civil society, kemudian menjadi bagian daripada penyangga tatanan politik negara Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan saya tidak menyadari kebebasan saya dan saya secara dogmatik misalkan masuk pada satu wilayah negara Indonesia, maka ya saya tidak tahu menahu betul kenapa saya mesti ber-Indonesia ataupun kenapa mesti saya bernegara. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya sih berpikir dalam konteks tadi kebebasan yang kemudian lahir dari dogma dan pertentangan rasio, maka itu dalam konteks hari ini, dalam konteks kita bernegara ataupun bersipil society, itu juga berarti bahwa sejauh mana rasionalitas kita ataupun kesadaran kita pada saat kita sebagai menjadi individu sebagai bagian daripada civil society ataupun menjadi bagian daripada negara secara utuh, kan gitu. Sehingga mungkin nanti melahirkan beberapa ideologi kan pada akhirnya dari secara filosofi freedom itu dia akan melahirkan beberapa ideologi juga, apakah kemudian masuk pada nasionalisme ataupun sosialisme atau misalkan liberalisme. Karena juga kalau misalkan kita tilik lebih jauh di dalam sosialisme atau bahkan di dalam komunisme sekalipun itu ada titik freedom di sana. Lalu kemudian juga nasionalisme juga sama, ada titik freedom di sana. Ya minimal nasionalisme ada titik freedom di tadi ya kontrak sosial kan gitu. Tapi kalau ada yang kemudian murni freedom yang kemudian itu berupa menjadi sebuah ideologi, itu adalah liberalisme kan gitu. Ditopang oleh tatanan kapitalisme kan gitu, ditopang oleh tatanan kapitalisme yang tadi didukung oleh beberapa teorinya Martin Luther King ya kalau nggak salah. Bang Jun benar nggak Bang Jun itu sebagai reformator gereja kan ya. Nah, dia kan jadi melahirkan gereja melahirkan Kristen Protestan itu kan. Melahirkan Kristen Protestan itu lalu disempurnakan. Saya kira pandangan Weber terkait gereja Protestan itu adalah penyempurnaan Weber terhadap Protestan, dalam arti bahwa semangat Protestan itu adalah semangat kapitalisme dan semangat nantinya adalah semangat kebebasan berekonomi, kebebasan ekonomi nantinya. Sehingga laissez-faire dan lain sebagainya sebagai sebuah tatanan ekonomi pun muncul dari falsafah freedom itu dalam sebuah economical life ataupun kehidupan ekonomi. Nah, di dalam segi politik memang juga persoalan freedom itu, persoalan kebebasan itu adalah persoalan tadi. Kalau tadi digambarkan oleh Bang Jun itu, dulu mana ada orang mau bicara di hadapan
kaisar gereja ataupun misalnya bukan kaisar ya, kalau gereja itu apa sih, paus ya, paus mana ada orang berani langsung bicara ke hadapan paus kan gitu. Lalu terjemahan-terjemahan itu di dalam setiap zaman memiliki terjemahannya sendiri. Salah satunya adalah terjemahan di mana kita menghadapi misalkan kolonialisme Belanda, di mana kita tidak memiliki freedom di sana, kita tidak memiliki kebebasan dan ada dominasi. Ini titiknya kan di situ, ada dominasi terhadap satu kelas ataupun terhadap satu kelompok kan gitu, ada dominasi di sana. Nah, lalu dalam konteks misalkan pasca kemerdekaan, dalam konteks demokrasi terpimpinnya Soekarno, di situ juga ada dominasi Soekarno yang kuat, sehingga kemudian rakyat ataupun civil society tidak mampu untuk mengakses negara. Lalu juga di dalam perjalanannya menemukan menuju reformasi, yaitu orde baru ya, dia Soeharto. Dia juga tidak menemukan kebebasannya di bawah otoritarianisme Soeharto. Nah, kini justru kita berpikir di sela-sela kebebasan pers, kita tidak bebas untuk mengutarakan pendapat dengan polarisasi politik yang kemudian media itu digunakan oleh kekuasaan, oligarki. Nah, karena saya kira gini, jika kemudian kebebasan sebagai sebuah balancing ataupun sebagai sebuah penyeimbang, karena kan tadi ya kalau digambarkan dalam segi historis memang dia adalah mencoba untuk menyeimbangkan dari dogma yang dominan. Nah, hari ini adalah bagaimana civil society sebagai tadi hak-hak yang melekat sejak dia lahir pada alam demokrasi ini, dia mampu mengejawantahkan kebebasannya dalam tindak tanduk politik. Dalam arti dia berhak untuk bicara soal kumasi negara ieu teh kuduna juga kumaha kan gitu kira-kira. Nah, dia sebagai civil society juga. Nah, di dalam konteks hari ini kita tidak menemukan itu. Yang kita temukan adalah tadi polarisasi hasil dampak dari kebebasan media. Lalu polarisasi itu dimiliki oleh sekelompok oligarki ataupun sekelompok penguasa yang memiliki aksesibilitas terhadap media nasional itu, sehingga kita rakyat sivil itu ya tidak kemudian menemukan kebebasannya, kebebasan berpikir, kebebasan dan sebagainya. Sehingga kalau di dalam kampus sih sempat memang nggak tahu ya ngerasain atau enggak ya Bang Jun, kalau orang ngerasain tuh sempat ada pandangan bahwa filsafat itu dia menjadi tidak penting, ataupun misalkan pemikiran falsafah itu dia menjadi tidak penting. Mengapa? Karena polarisasi media yang digunakan oleh kekuasaan, gitu ya. Polarisasi media yang digunakan oleh kekuasaan, pemuda ataupun pemudi itu bukan berfilsafat, gitu. Tapi pemuda dan pemudi, iya kan gitu ya. Pemuda dan pemudi itu dipolarisasi mereka mesti kalau kayak misalkan gaya Jokowi hari ini kenapa di G20 itu mau di Ayunda gitu mau di Ayunda yang dijadikan sebagai wajah kan gitu, itu kan polarisasi negara kemudian menggunakan media bahwa seolah-olah pemuda titik keberhasilannya adalah bukan berfilsafat tapi ya kalau kita lihat mau di Ayunda kan populerisme kan, bagaimana kita bersolek-molek menjadi bagus kan gitu dengan gaya kapitalistik misalkan, atau misalkan dengan gaya tata bahasa yang cukup sempurna dikatakan sebagai sebuah kebohongan gitu, karena ya ada permainan bahasa yang digunakan oleh Maudy Ayunda itu. Nah, artinya memang kalau kita kira semangat kalau pandangan kita semangat pencerahan kemudian semangat Eropa dengan konteks pada zaman itu digunakan pada konteks zaman hari ini, yaitu adalah persoalan bagaimana kemudian civil society ataupun bagaimana kemudian yang mestinya menjadi kekuatan penyeimbang itu dia malah didominasi oleh kekuasaan itu. Kalau kita kan jelas ya kekuasaan negara. Kalau dulu di waktu zaman gereja itu berarti kan kekuasaan paus itu kan kekuasaan gereja, sehingga nggak boleh itu negara bertindak tanpa ada tanda tangan paus kan intinya, tanda tangan atau cap itu nggak boleh lah seolah-olah seperti itu. Nah, ya itu kan semangat kita ya bahwa kalau kita kira kebebasan itu juga
di satu sisi dia melahirkan toleransi, ya nggak sih? Dia melahirkan toleransi karena tadi pertanyaan ketika misalnya apa itu kebebasan, lalu kemudian sejauh mana batasnya kebebasan? Apakah kita bebas untuk kemudian menyakiti yang lain, atau misalkan apakah kita bebas kemudian untuk merampas punya orang dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu jadi batasnya adalah kebebasan orang lain juga kan pada akhirnya. Artinya di sini individu sebagai manusia dia menyadari ada kebebasan itu bukan hanya milik saya. Saya punya kebebasan, Bang Jin punya kebebasan, kawan-kawan yang nonton juga punya kebebasannya sendiri. Lalu atas dasar apa saya memaksa kan begitu ya, seolah-olah kalau misalkan memang kita memaksa, saya memaksa Bang Jun untuk kemudian misalkan berbicara A, B, C, dan D kan itunya misalnya, ya kan? Atau misalkan saya memaksa Bang Jun ataupun teman-teman yang nonton untuk tidak keluar misalkan, padahal teman-teman punya pemikiran rasionya sendiri. Nah justru disitulah imajinasi saya tentang kebebasan, justru ketika semua orang sadar atas kebebasannya, maka semua orang akan terbuka untuk berbicara. Kalau misalkan kata siapa itu yang putih rambutnya dari sosiologi itu, Habermas ya, Habermas itu demokrasi kita tidak bisa lepas bicara soal freedom itu lepas dari Europe ataupun lepas dari Amerika, karena juga Amerika itu hari ini masih dianggap sebagai simbol dari demokrasi, meskipun dia hanya memiliki 2 partai secara konteks politik. Nah gitu. Kemudian kemudian bicara soal kebebasan, sebetulnya tidak terbatas memulu-mulu bicara soal dia hanya terbatas di Europe ya, di Europe ataupun di Amerika dengan patung Liberty sebagai sebuah simbol kebebasan. Tapi dalam konsep Islam pun ada yang disebut dengan konsep al-hurriyah itu kan, al-hurriyah kemerdekaan. Lalu kemudian ada al-musawah itu kesetaraan. Nah, jadi kan sebetulnya sama-sama halnya kan, sehingga kalau dalam diskursus itu nanti juga kita akan menemukan satu falsafah ideolog bahwa ada yang disebut dengan namanya sosialisme Islam, Haji Misbah itu, kemudian yang lain sebagainya. Nah intinya sih saya kira untuk persoalan kebebasan, freedom dan sebagainya, ringkasan yang saya dapat itu adalah soal dominasi. Gimana kita individu yang sadar atas kebebasannya itu tidak mendominasi dan tidak mau didominasi, kan gitu ya. Repot juga, kadang-kala orang nggak mau didominasi tapi dia ngedominasi kan. Repot itu yang kayak gitu. Ya nggak sih? Repot kayak gitu.
Nah itu apa? Mungkin apa dari Bang Jun lagi deh ada tambahan biar tuk nih. Sambil nunggu nanti kan Baitul Falsafah juga ada diskusi kan ya. Jam berapa? 8:30 ya? Untuk aku respon ke Temanggung, Hmm. ketika berbicara tentang ideologi baik, ini membicarakan ide-ide prinsip hidup, tujuan bersama, cita-cita bersama, prinsip bersama. Nah, ternyata ideologi pertama kali diucapkan itu oleh Antoine de Tracy. Dia mengatakan bahwa ideologi itu baik, cuman kekurangannya adalah ideologi itu diciptakan oleh manusia, jadi mungkin ada kurang-kurangnya gitu. Lalu periode ideologi selanjutnya itu ada uh, Antoine Bonaparte. Dia mengatakan bahwa ideologi itu buruk. Bahkan di masa kehidupan Bonaparte itu orang yang berideologi dia akan terancam dibunuh. Lalu periode selanjutnya ada Karl Marx 1818. Dia menciptakan buku juga Des Kapital. Dia mengatakan bahwa ideologi itu buruk. Kenapa buruk? Karena it is what is not. Mungkin ini benar, mungkin ini salah. Lalu ketika Asia bangkit, Eropa bangkit pada saat itu, ideologi dianggap baik lagi oleh beberapa negara pada saat itu. Ada Hitler, dia mengatakan bahwa ideologi itu baik, dia menggunakan ideologi itu baik. Lalu beres dari periode selanjutnya itu ada Major Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Albert Marcus. Dia mengatakan bahwa ideologi itu buruk. Dan sampailah sekarang, bahkan orang-orang yang melawan ideologi itu adalah humaniora ini. Nah, itu dia mempunyai fase ideologi yang kurang selesai menurutku, karena ada sistem ekonomi yang harus dibahas secara tuntas terhadap keberpihakannya gitu, sistem ekonomi terhadap keberpihakannya. Misalkan ketika berbicara ideologi kapitalis, berbicara ideologi liberalis, berbicara ideologi komunis, dia mempunyai di Pancasila. Menurutku dia dalam sistem ekonominya kurang mempunyai prinsip yang utuh latar belakang background Indonesia. Yang kedua, Karl Marx menulis Das Kapital itu kan dia melihat bahwa tulisan-tulisannya Adam Smith tentang kebebasan berdagang pada saat itu, bahwa kapitalis ini bukan suatu ideologi menurutku ya, tapi suatu pola dia. Makanya dia kapitalis ini bisa masuk ke komunis, bisa masuk ke kapitalis ini bisa masuk ke sosialis dan segala macam. Karena dia itu sebuah pola. Jadi Adam Smith itu kan canangkan bahwa ada pasar bebas. Gitu. Karl Marx melihat itu kurang selesai dalam tulisannya, makanya dikritik menggunakan des kapital, bahwa kapitalis itu jadilah ideologi. Itu mungkin akunya kurang baca juga, mungkin kalau respon aku dua itu cuma bagaimana mungkin bisa perputaran pengetahuan mengenai dua hal tersebut. Ya sih, memang tadi ya kurang sepakat kalau kapitalisme itu dia memang bukan semacam sebuah ideologi, karena kalau falsafah kapitalisme itu kan falsafah keserakahan ya, maksudnya apa? Jadi kalau orang-orang liberalis itu dia mengatakan begini, pasar itu dia harus dibiarkan sampai mencapai titik keseimbangan.
Nah, itu yang dipercayai oleh kaum liberalisme di ekonomi ya. Sehingga tidak boleh ada ikut campur negara kan seperti itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah tadi kenapa kapitalisme itu seolah-olah jahat, memang jahat ya. Jahat itu ketika misalkan akumulasi modal itu terkumpul dalam satu kelompok kan gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan akumulasi modal lalu kemudian modal tersebut disubsidi, bukan disubsidi ya bahasanya apa ya, dibagi rata sehingga kemudian tidak ada lagi ketimpangan antara si miskin dan si kaya kan seperti itu. Nah, dalam arti misalkan kapitalisme itu juga memang dia semakin sini memang selalu menemukan titik di mana dia akan beradaptasi dengan zaman. Tetapi lepas daripada itu, maksud saya bahwa freedom ataupun misalkan kebebasan itu ada ada semacam ajaran yang harus mendorong setiap manusia ketika dia berperilaku sebagai seorang bagian dari ekonomi ataupun bagian dari politik, bagian dari budaya, dia sadar bahwa dia secara individu ada kehadirannya eksis dalam hal dia memiliki tadi hak, kemudian dia memiliki kewajiban, kemudian juga dia anti dominasi, dia tidak mendominasi dan tidak juga mau didominasi. Ketika dalam konteks bernegara juga sama nantinya pada akhirnya. Ketika misalkan berhadapan ataupun face to face dengan pemerintahan ataupun misalkan face to face dengan sebuah rezim, dia menganggap dirinya bahwa dia sebagai rakyat itu tidak kemudian inferior atas dirinya gitu ya. Lalu dalam konteks akademik juga sama, karena jika kemudian seseorang itu memiliki freedom ataupun memiliki kesadaran kebebasan dalam perspektif manapun dia menggunakan, dia akan toleran dan kemudian dia tidak akan cepat mengkafirkan orang kan gitu. Dia tidak akan cepat kemudian mengatakan bahwa dia salah dan dia benar ataupun bahkan saya sendiri benar kan seperti itu. Sehingga yang timbul adalah kebenaran-kebenaran yang itu boleh jadi besok atau lusa juga akan berubah kan seperti itu. Ada fleksibilitas di sana, ada fleksibilitas di dialektika yang digunakan. Nah, kadang cenderung juga kalau misalkan orang ideolog akut itu ya itu tadi yang dikhawatirkan adalah masuk pada dogma. Anjing siapa kapitalis, Bos. Ini mah henteu kan gitu. Terus si kapital saya mah sosialis. Nah, kan dia tidak menghendaki freedomnya orang gitu, maksudnya dia tidak menghendaki kebebasannya orang untuk memilih gitu. Ya bebas lah, terserah mau dia milih jadi ateis kayak mau dia milih jadi jadi teroris kayak nggak jadi soal kan ya. Maka langkah negara untuk menghalau terorisme dengan BNPT misalnya itu adalah hal yang sia-sia bagi pemikiran seorang freedom. Atau serius yang ngapain, atau misalkan Kemenag dengan Kemenag itu ya sama ya, Kemenag juga persoalan penanggulangan teroris dan radikalisme ya, dan radikalisme itu juga hal yang sia-sia menurut saya, karena ya pemikiran orang itu dia akan bergerak secara acak pas dia tidak bisa dialurkan oleh negara, apalagi dihomogenkan oleh negara kan gitu. Karena ya konsekuensi dari freedom adalah heterogenitas dari pemikiran individu-individu. Meskipun nantinya mungkin akan orang berpikir apakah itu akan tidak melahirkan anarki ataupun keotik ya. Saya kira kalau misalkan dalam pemikiran liberalisme itu ada yang disebut dengan saya lupa nama katanya apa, tapi yang jelas tadi bakal ada muncul kelompok-kelompok kecil yang sepaham gitu. Itu sih kalau pandangan kita ya. Saya kira memang cukup lama juga ya kita berdiskusi soal Eropa pencerahan dan soal kebebasan freedom, tapi saya ingin menyampaikan dan mengabarkan kepada semuanya bahwa kita tidak mesti kemudian mengkafirkan orang kan gitu ya, atau tidak menjadi toleran itu tidak kemudian mesti menjadi seorang Gus Durian ataupun menjadi seorang PMI-an kan gitu ya. Kalau anak-anak PMI misalkan ataupun anak-anak Gus Durian nggak mesti kayak gitu. Tapi saya kira pemahaman soal freedom itu
harus masuk di siapapun. Karena freedom gak boleh eksklusif, juga kebebasan ya yaitu mendorong manusia menjadi rasional dan untuk meneruskan kalau kata Francis Bacon itu tadi apa knowledge is power itu, lalu kemudian ada nanti siapa Michael Foucault itu dia mengatakan sama ya knowledge is power juga, Michael Foucault juga sama mengatakan seperti itu. Artinya bahwa rasionalitas ataupun seorang manusia dia berarti ketika misalkan dia menggunakan kebebasannya untuk berpikir dan berperilaku seperti itu. Karena saya kira kebebasan yang digunakan untuk tadi non hukum juga ini sebenarnya panjang sih, masih panjang ya kalau kita bicara soal kebebasan. Nanti kita akan bicara soal HAM kan gitu ya, kita bakal bicara soal hukum kan gitu ya, kita juga nanti akan bicara mungkin persoalan civil society, demokrasi dan seterusnya. Nah secara runutan politik seperti itu. Tapi secara genealogis filosofiknya memang kita dapat bahwa freedom itu tadi kalau saya menangkap freedom itu tadi muncul dari kegerahan manusia di bawah bayang-bayang dominasi gereja kan gitu ya, terutama itu muncul di Eropa. Nah, titiknya kan di situ, sehingga muncullah babak yang disebut dengan pencerahan itu. Mungkin itu ya, Bang Jun ada yang mau disampaikan lagi terakhir barangkali? Bahwa kunci dari segala sesuatu itu adalah pengetahuan, untuk konsisten segala kehidupan dan untuk mencuri dari pengetahuan. Maka jangan dialihkan informasi. Itu aja. Oke, siap. Hatur nuhun buat Bang Jun sudah mau meluang waktunya di liberty.id bicara soal freedom, justice, and equal. Itu yang kita perjuangkan. Semoga lancar terus buat Bang Jun, betul falsafahnya. Semoga terus eksis, dan ke depan mungkin kalau ada kalau waktunya memungkinkan ataupun misalkan sumber daya kita memungkinkan, ya kita kalau ada proyek buat bikin jurnal bareng dan lain sebagainya, atau hasil karya-karya tulis bareng, ya boleh lah. Karena liberty.id juga nanti ke depan kita mau bicara persoalan itu, hasil dari diskusi kita buat semacam jurnal lah ya, jurnal volume 1. Terima kasih, sehat selalu buat Bang Jun, lancar selalu. Mudah-mudahan konsisten kita bicara persoalan nalar ya. Karena cuma minta waktunya nanti buat ngisi di Baitul Falsafah. Gimana? Minta waktunya untuk Wah, nggak kedengeran cuy. Halo. Ya intinya gitulah semuanya. Mungkin nanti nggak kedengeran serius. Nanti lusa kita Liberty ID juga akan diskusi kembali. Nanti mungkin karena kemarin kita mau mencoba mengulas soal Undang-Undang TPKS ya. Kalau tidak ada hambatan, mudah-mudahan di hari lusa itu berarti Selasa, Kamis mudah-mudahan kita akan diskusi lagi tentang RUU TPKS. Bagaimana implementasinya dan bagaimana harapan perempuan di bawah payung hukum UU TPKS ini. Nah, semoga dengan adanya diskusi-diskusi kecil yang dilakukan oleh Bang Jun, kemudian dilakukan oleh kawan-kawan yang lain, itu kemudian mempertahankan tradisi intelektual kita, mempertahankan bahwa bangsa ini juga masih memiliki orang-orang yang kemudian memiliki nalar falsafah, kemudian juga itu dimanifestasikan dalam wujud bernegara. Dalam hal apapun, dalam hal akademik, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin itu, pamit undur diri dari kita semua. Terima kasih, salam demokrasi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.
rakyat Indonesia. Nah, izin les ya.